Shalom. Kita masuk hari kedua tahun baru 2021. Selamat tahun baru lagi. Saudaraku, jumpa lagi dengan saya Pendeta Deborah Dumasis Nipar di pagi yang indah ini dari CBM Channel atau Christ Bright Ministry dalam acara Wisdom in the Morning. Sarapan firman Tuhan, sarapan hikmat. No Bible, no breakfast. Saudaraku, hari ini di tanggal 2 saya mau sharing rema yang saya dapat dari ayat 7 ya. Seperti ini ya, Amsal 2 ayat 7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saya ulang, ia menyediakan pertolongan bagi orang yang jujur, menjadi perisai bagi orang yang tidak bercela lakunya. Saudaraku, orang jahat pasti berpihak kepada yang jahat. Orang benar berpihak kepada orang benar. Tuhan adalah sumber segala kebenaran. Pasti dia berpihak kepada orang jujur. Nah, saudaraku, ketika ada suatu masalah, kita menghadapi suatu mungkin semacam pengadilan antara di mana kita terjepit harus jujur atau tetap dusta. Mungkin orang jujur sering menghadapi konflik ya, sering harus menghadapi realitas, kadang dibenci orang, kadang ditolak orang ya. Seperti misalnya di kantor. Saya pernah mendengar dari seseorang mengatakan bahwa mereka bisa waktu itu korupsi berjamaah. Ketika Tuhan menjamah hatinya, dia menolak. Dia dibenci, dia disingkirkan, bahkan digulingkan dari jabatannya. Konflik. Gak nyaman ketika kita berbicara jujur ya saudaraku. Untuk sementara orang yang suka dusta, orang yang tidak jujur bisa seperti nyaman. Tetapi sesungguhnya saudara, orang yang suka berdusta sedang menyimpan bom waktu. Suatu saat dia akan diperhadapkan setelah bertumpuk-tumpuk dosa ini. Dia akan diperhadapkan. Dia harus mengambil keputusan, harus tetap dosa atau hidup jujur. Dia akan menanggung akibat dari semua dusta itu saudaraku. Nah, oleh karena itu Alkitab mengatakan bahwa orang jujur dia yang akan mendiami tanah. Ini janji Tuhan. Saudara jangan tertipu dengan kenikmatan sementara lalu saudara berdusta, berbohong, menipu orang lain. Nah, dikatakan percayalah Tuhan itu akan memberi pertolongan. Sekalipun mungkin saudara sepertinya disingkirkan, pasti ada pertolongan. Saya sudah banyak dengar kesaksian orang-orang ketika dia hidup baru, dia meninggalkan dosa kebohongan, bagaimana ajaibnya Tuhan menolong dia di masa-masa sulit setelah dia hidup jujur. Tadi orang-orang yang disingkirkan dari pekerjaan, dari pertemanan karena kejujurannya, dianggap goblok, dianggap yang nggak bisa ngerti, bahkan kadang dianggap tidak loyal kepada pimpinan yang jahat, yang tidak jujur. Nah, seperti itu saudaraku. Itu menyakitkan. Tersingkir dia buat sementara, lalu diomong-omongin saudaraku. Nah, tetapi orang benar akan melihat kejatuhan daripada orang-orang fasik. Tetapi orang yang jujur ini hatinya tenang, tidur, walaupun mungkin penghasilan tidak sebesar yang didapatkan ketika mau bohong. Tapi hati tenang, bisa tidur nyenyak, dijauhkan dari penyakit. Oh, ini hal yang luar biasa. Damai sejahtera itu tidak bisa dibeli. Ada memang toko damai sejahtera.
tapi dia nggak menjual damai sejahtera. Damai sejahtera ini kita dapatkan dari Tuhan. Pokoknya ketika kita bertindak benar, bertindak jujur, damai sejahtera diberikan gratis oleh Tuhan di hati kita. Nggak bisa kita beli. Tidak bisa digantikan dengan obat tidur, obat penenang. Nggak bisa. Damai sejahtera ini di hati. Coba saudara kalau dusta, saudara akan dikejar. Saudara bisa sakit jantung. Nah, makanya saya katakan, saya berpengalaman. Kalau saudara sakit jantung, coba belajar hidup jujur, taat kepada Tuhan. Nanti ketakutan, intimidasi itu hilang dari dalam, sembuh saudara. Kecuali misalnya karena makanan ya, pola makan yang ini. Ada orang sakit jantung karena menyimpan rahasia-rahasia dosa, kebohongan, sehingga dia ketakutan terus. Nah, ini saudaraku, memang banyak penyebab sakit jantung, tapi ada yang akibat daripada seperti ini. Banyak sekali disembuhkan oleh Tuhan ketika mereka sudah hidup jujur, mereka bahagia, dan mereka mengatakan, aduh, kenapa nggak dari dulu ya saya tahu firman ini. Saudaraku, Tuhan kita tidak pernah berdusta. Sekali Dia berkata, Dia berkuasa menepati. Dialah perlindunganmu ketika ada masalah yang menekanmu, ketika engkau berkata jujur. Dia pasti menolongmu, memberi jalan keluar. Itulah Tuhan kita yang tidak bercacat celah. Dia menghendaki anak-anaknya juga tidak bercacat celah. Saudaraku, jika engkau terberkati dengan sharing firman hari ini, silakan saudara klik kembali di YouTube Christ Bright Ministry. Saudara like, saudara subscribe bagi yang belum, saudara komen, dan saudara share kepada semua orang. Biar orang tidak takut berkata jujur. Amin saudaraku. Sampai jumpa besok lagi dalam acara yang sama, dalam waktu yang sama. Wisdom in the morning. God bless you.